kita. Oh, Mas Ade sudah ada. Sebentar lagi kita masuk bareng sama Mas Ade Rai. Hai, Mas Ade udah masuk tuh. Kita masih nunggu, waiting for Ade Rai. Hai Mas Ade. Halo, Sansa. Halo, ya ampun seneng banget. Akhirnya bisa live bareng sama guru aku. Ya, terima kasih. Mas Ade apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Ade baik? Ya, masih sehat. Yes. Jadi begini Mas Ade, aku udah bilang tadi sebelumnya sama teman-teman Salsa Fit, aku kenal Mas Ade dari Rai Institute. Jadi teman-teman Salsa Fit kalau mau personal trainer, jadi personal trainer ambil aja di Rai Institute. Itu aku di sana dan aku ngerasain benefitnya dan manfaatnya sampai sekarang udah 3 tahun berarti. Terus dan banyak banget yang tanya sama aku, terutama wanita-wanita kayak, Sa, kenapa sih kamu tuh olahraganya maunya angkat beban, kenapa nggak mau olahraga yang emang biasanya cewek lakuin gitu Mas. Terus, dan dari dulu selalu dibilang, Sa, emang kalau misalnya angkat beban kamu nggak takut badannya kayak Mas Ade Rai? Kalau buat jadi Mas Ade Rai itu susah banget kali. Aku aja sampai sekarang, maksudnya olahraga kayak gimana pun, karena aku juga kurang disiplin sih makan dan olahraganya, itu juga ototnya gini-gini aja, gak jadi yang kayak jadi Mas Ade Rai. Jadi, aku pengen ini kita langsung aja dengerin dari orangnya langsung yang sering diklaim, aku takut badannya kayak Mas Ade Rai, aku takut nanti gedenya kayak Mas Ade Rai. Coba gimana Mas, manfaat latihan angkat beban ini buat general aja, buat cewek cowok, jadi apa manfaatnya latihan angkat beban Mas? Ya, jadi sekali lagi memang kalau mungkin ini yang sering saya kemukakan ya, kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna, itu nomor 1. Yang nomor 2 itu adalah pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah, itu nomor 2 ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, jadi pertama adalah kelaparan terbesar itu kelaparan akan arti dan makna, dan yang kedua pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah, pemahaman itu hanya bisa kita dalami kalau kita mengerti arti dan makna. Nah, jadi nomor 1 dan 2 pasti akan terkait ya, gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya tadi misalnya kita tidak punya satu pengertian akan arti dan makna, sehingga biasanya kita tidak paham. Sehingga ketika kita tidak paham, akhirnya muncullah yang namanya keraguan atau ketakutan. Nah, keraguan dan ketakutan itu adalah bukan fondasi daripada sebuah kedisiplinan, daripada sebuah kepatuhan, itu bukan fondasi. Jadi fondasinya nggak kuat, fondasinya harus kuat kalau kita memahami atau mengerti. Nah, jadi nomor 1 pertanyaannya, aduh saya takut nanti badannya berotot. Pertama, salahnya di nomor 1 adalah di takutnya. Kenapa? Karena takut itu adalah bukan fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh itu justru berani karena paham. Ya kan gitu, itu 1. Dan kedua, yaitu adalah dengan kita nanti paham, akhirnya kita sadar, oh ternyata, nah ini balik lagi, salah satunya kan kita mesti jujur sama diri sendiri. Kita paling sering membuat sebuah pernyataan seperti ini. Saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya harus mengantar anak saya ke sekolah, saya adalah ibu yang baik. Saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya mesti mengantar istri ke kantor, saya adalah suami yang baik. Saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya banyak kerjaan di kantor, saya adalah karyawan yang baik. Jadi kita akan membuat alasan cerdas sebisa mungkin seolah-olah kalau kita ini bertanggung jawab. Namun yang terjadi adalah kita terperangkap dalam alasan itu, tapi terakhirnya yang jatuh sakit kita, yang tidak dapat sehat kita. Nah, kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah, itu bisa dikatakan sangat kontras sekali ketika kita bandingkan dengan kecerdasan kita akan keuangan yang tinggi. Contoh paling gampang misalnya, aduh saya males ya kalau disuruh kerja gitu, disuruh usaha gitu, males lah, saya nggak mau lah, itu masalahnya repot ya, teman saya kemarin kerja ya, usaha ya, langsung bangkrut tuh usahanya. Teman saya kerja ya, udah kerja capek-capek, terakhirnya dipecat juga sama bosnya. Males saya melakukan kerja atau usaha. Ketika ada seseorang berbicara seperti itu, kita karena kecerdasan akan keuangan kita tinggi, kita langsung bilang, loh, kenapa
kenapa kamu dipecat? Loh, kenapa usaha kamu bisa sampai bangkrut atau tidak menghasilkan atau tidak bisa jualan? Pasti ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan atau ada pendekatan yang salah, makanya kenapa kamu tidak mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Bukannya loncat ke dalam satu kesimpulan untuk bilang bahwa tuh kan benar ternyata kerja atau usaha itu mah benar-benar nggak enak lah, nggak bagus. Nah, dalam hal kesehatan kita bisa melihat, bisa bayangkan nggak ada seseorang misalnya rasa badannya bagus ya, ini saya juga males ngatur makan tapi mau saya sih punya badan bagus. Gimana tuh caranya? Jadi bisa bayangkan anak usaha nggak mau, tapi kalau kaya saya mau. Gimana tuh caranya? Gitu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan gini, saya nggak mau lah kalau saya diajakin kerja gitu atau usaha. Kenapa? Males lah. Nanti kalau seandainya saya kerja atau usaha, ntar yang ada saya bisa sampai kaya kayak Pak Ciputra lagi. Nggak mau, saya nggak mau kaya kayak Pak Ciputra. Jadi bisa bayangkan ya, ibaratnya mau cari itu uang aja susah. Ya, mau cari uang aja susahnya minta ampun gitu. Kita bisa takut kaya nanti seperti Pak Ciputra gitu ya. Jadi bisa bayangkan itu. Kayak saya juga kalau ditanya juga sama orang, aduh saya nggak mau latihan golf gitu, males lah. Kenapa? Karena kalau saya latihan golf, ntar yang ada saya kayak Tiger Woods lagi. Aduh enggak, jangan repot saya jadi ntar kalau semakin terkenal banyak uang, waduh nanti banyak yang ngutang sama saya. Susah ya. Nah, jadi kita bisa melihat ketika tanpa kita sadari kita membuat satu alasan cerdas, tapi alasan cerdas itu hanya memenangkan kita dalam sebuah pembicaraan, tapi kalah dalam kehidupan. Nah, persis kayak tadi juga, ngapain cewek latihan ini apa, oh nanti ntar berotot, serem loh, ntar ini apa. Tapi yang tidak dia sadari adalah dia berbicara tanpa punya landasan pemahaman tentang apa yang dibicarakan. Dan terakhirnya ketika dia menang dalam percakapan itu, terakhirnya waktu dia ngelihat di kaca, kok kenapa ya? Kok perut saya kok jadi agak gemuk gini ya? Kok tangan saya bergelambir ya? Dulu saya pakai baju ukurannya M, sekarang pakai baju ukurannya XL. Dulu waktu di foto, saya mukanya kelihatannya cantik, sekarang kok muka saya kok kelihatannya kayak lebih lebar daripada handphonenya ya gitu. Nah, nanti kita protes gitu ya. Nah, waktu kita protes, yang ngerasakan perasaan tidak enak, belum lagi ditambah pada saat saya jalan, aduh kok saya capek ya. Dia nggak sadar bahwa ketika dia jalan itu, dia harus membawa galon yang beratnya 20 kilo itu setiap hari. Galonnya nggak dibawa, nggak diturunin, tapi diangkat terus kemana-mana. Maksudnya analogi galon itu adalah ibaratnya dulu lagi SMA, beratnya cuma sekitar 45 gitu ya. Sekarang beratnya 65 ya. Jadi udah terjadi kenaikan hampir 19 kilo setara dengan satu buah galon. Yang bisa dibayangkan akhirnya dia bilang, kok saya cepet capek ya sekarang ya. Kok saya kalau naik tangga kadang-kadang lutut saya sakit. Kadang-kadang pinggang saya sakit. Nah, jadi kita mengalami hal-hal tersebut sampai hari ini juga kita yang paling panik dan ketakutan ketika kita bilang, waduh virus itu salah satunya dia akan lebih agresif kepada orang yang memiliki imun sistem yang lebih rendah. Siapa orang yang punya imun sistem yang lebih rendah? Imun sistem yang lebih rendah itu adalah orang-orang yang masih merokok, orang-orang yang tidak pernah olahraga, orang-orang yang kadar lemaknya terlalu tinggi, orang-orang yang punya masalah dengan masalah organ tubuhnya, termasuk juga mungkin kalau kita bilang akhirnya dikonotasikan atau diasosiasikan sebagai, anggap aja disamaratakan seolah-olah wah ini bahaya buat orang tua kita di rumah. Yang tidak disadari kalau kita berbicara tua atau muda itu kita sebenarnya hanya berbicara yang namanya kronologis. Nah, sedangkan usia itu sebenarnya yang paling penting itu adalah usia biologis. Karena apa? Karena kalau bicara usia kronologis, oh ya umur 30 tahun itu berarti lebih sehat daripada umur 40 tahun. Loh, kata siapa? Yang bilang karena lebih Mas sehat. Ade aja udah 50 kan. Ya, tapi nggak kelihatan. Iya, maksudnya kronologis kita pasti akan semakin hari semakin tua.
Tapi Ya. biologis adalah sesuatu yang kita bisa reverse, kita bisa balik. Itu yang makanya kenapa yang disebut dengan pendekatannya kayak orang bilang misalnya anti-aging gitu ya dan sebagainya, itu hanya lebih kepada dia berusaha membuat satu perlambatan terhadap kemajuan usia gitu, sehingga jadi seolah-olah selama ini kita membuat satu kayak semacam keyakinan bahwa ibaratnya kalau orang di atas umur 30 tahun itu udah pasti nanti akan diabetes. Di atas umur 40 tahun pasti nanti udah akan ada masalah nih sama jantung. Di atas 50 tahun pasti nanti dia udah ketergantungan obat. Di atas 60 tahun udah pasti sakit-sakitan, di umur 65 udah pasti udah selesai misalnya. Nah, itu kita memakai satu anggapan atau konklusi yang kita loncat ke sana hanya lebih didasarkan kepada pemahaman kita yang sangat, kalau bisa dikatakan sangat rendah untuk hanya melihat sebuah angka gitu ya. Yang tidak disadari adalah sebenarnya pola perilaku masyarakatnya sesungguhnya yang sebenarnya yang terjadi, yang bermasalah, yang memang kita harus rubah. Nah, makanya kenapa sebenarnya hari ini menjadi sesuatu yang di satu sisi memang unik ya situasinya, tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita mau melihat dari sisi yang positif adalah terjadi suatu percepatan ketika akhirnya orang jadi sekarang ini jadi mau nggak mau jadi harus belajar sehat. Iya, akhirnya jadi belajar dan berusaha. Iya, karena tadinya kan dia tidak beranggapan bahwa sehat itu menarik. Kenapa? Makanya kan mungkin kan saya sering cerita, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah kenapa tidak menarik? Kenapa baru menarik pada saat pergi dari kita? Karena orang beranggapan, iya nanti sehat baru pergi dari kita. Kalau kita sudah tua bangka, nanti baru dia pergi dari kita. Sekarang masih muda saya, ya kenapa saya mesti mikirin sehat? Sekarang saya fokus aja cari uang, kerja, dan sebagainya. Tapi yang tidak disadari adalah sehat adalah bukan sebuah tujuan. Sehat sama seperti kesehatan itu, sama seperti kebersihan, adalah sebuah syarat. Jadi, kalau kita sehat, memenuhi syarat pada saat itu kita bisa melakukan segala hal. Nah, uniknya hari ini, kita semua dilabel sebagai tidak sehat, tidak memenuhi syarat, sehingga makanya kenapa kita tidak bisa terisolasi namanya ya hari ini gitu ya, karena dianggap tidak memenuhi syarat gitu. Nah kan jadi unik, siapa yang menentukan itu gitu ya, yang menentukan itu adalah nanti akhirnya kembali lagi ada sebuah konsensus yang beranggapan seperti itu gitu. Nah jadi itu sebenarnya sesuatu yang bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita berbicara yang namanya keagungan atau kehebatan daripada sebuah penyakit, di sisi kiri, di sisi kanan juga ada yang namanya keagungan atau kehebatan sebuah tubuh manusia gitu. Nah makanya kenapa sebenarnya itu sebuah debat atau argumen yang sebenarnya cukup seimbang. Tapi kalau kita tidak seimbang, akhirnya kita justru malah membuat satu keyakinan deterministik 100% adalah bahwa wah ini adalah sebuah penyakit yang mematikan, yang berbahaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti jawabannya terakhirnya hanya di obat, di ventilator, dan di vaksin. Menurut saya bukan ide baik gitu ya. Kembali lagi kita harus sebagai orang yang cerdas, apalagi juga kita paham tentang kesehatan, kita bisa melihat adalah banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Nah makanya yang terjadi hari ini memang sebuah sesuatu yang bisa dikatakan unik. Mungkin kalau saya memakai kata terminologinya, kenapa? Karena di satu sisi tujuan daripada kebijakan isolasi adalah untuk menyehatkan masyarakat, tapi dari faktanya yang terjadi di lapangan itu justru dengan terjadinya isolasi apa yang terjadi? Kualitas kesehatan masyarakatnya menurun semuanya ya. Dan hal itu terjadi karena apa? Karena dilandasi oleh sebuah pemahaman akan ketakutan. Nah, jadi jadi bisa membayangkan ya, kalau kita itu, makanya ada istilah yang saya katakan, apa yang kita fokuskan, di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi kita fokus saja sesuatu. Misal contoh paling gampang, saya akan berfokus kepada kejelekan atau keburukan teman saya. Ketika kita fokus, dia orangnya suka ngutang, dia orangnya suka jelekin kita di belakang, dia orangnya suka ngomong sembarangan, dia orangnya suka ini, dia orangnya suka pinjam duit sama saya, dia orangnya suka telat, dia orangnya suka males, kadang-kadang kalau saya suka cari dia suka hilang-hilang. Kita pikirin aja segala keburukan teman kita,
Maka pertanyaannya di hasil akhir itu adalah kira-kira lebih cenderung kita menghargai dia untuk kita mau sering main sama dia, atau lebih cenderung kita mengkurang penghargaannya kita pada dia dan akhirnya kita bilang, aduh kayaknya emang males juga ya main sama dia ya. Maka jawabannya pasti akan yang kedua. Kenapa? Ya. Karena kita berfokus kepada keburukan orang tersebut. Nah kebalikannya, ketika kita berfokus kepada kebaikan orang tersebut, kita bilang iya tapi orangnya jujur ya, iya orangnya tulus, tapi iya orangnya tapi nggak pernah bohong, iya tapi dia terlepas daripada itu dia tuh temennya setia banget ya sama saya, ini apa ya, dia mungkin masih ada kekurangan, kadang-kadang suka ngatur uangnya nggak benar sehingga akhirnya dia suka minta sama saya, tapi dia mintanya juga tulus dan dia juga bayar kok tiap kali ngutang gitu ya. Nah apa yang terjadi pada saat kita berfokus kepada kebaikan orang itu, pada saat itu penghargaan kita menjadi lebih tinggi, pada saat itu kita bilang iya saya mau senang dan menikmati bermain dengan orang itu. Nah yang mau saya sampaikan dari analogi cerita ini sebenarnya kembali lagi seperti itu. Yuk tiap hari kalau kita lihat yang namanya porsi daripada porsi yang namanya fokus kepada keberbahayaan atau kematian yang disebabkan seolah-olah oleh si penyakit ini, itu terlalu ibaratnya berat sekali di sebelah kirinya dibandingkan dengan sebuah cerita-cerita tentang yang namanya kesembuhan, namanya kekuatan, yang namanya oh gak kenapa-napa kok, baik kok, sehat aja. Oh manusia itu adalah is a walking ecosystem of germs juga. Tubuh kita terdiri dari 6 triliun sel. Dari 6 triliun sel itu terdiri dari hampir kurang lebih 60 triliun bakteri. Dari 60 triliun bakteri terdiri dari hampir 360 triliun virus. Jadi antara satu virus dengan virusnya lain, nah kita ini juga makhluk yang terdiri daripada virus. Bukankah ketika ada virus yang baru hanya membutuhkan sesuatu yang beradaptasi, mengenal, diseleksi, masuk ke dalam dan beradaptasi. Makanya kenapa nanti kita akan berbicara kalau adaptasi sistem di dalam tubuh kita itu dikenal dengan namanya innate immune system dan juga dikenal dengan namanya adaptive immune system. Di innate immune system ketika kita berkenalan dengan virus, bakteri, patogen yang lain, kita masuk, badan kita akan berkenalan dengan memberikan berbagai reaksi atau responsi. Mulai dari, aduh kok kulit saya gatal-gatal ya, aduh kok saya bersin ya, aduh kok saya agak pilek ya, aduh kok saya batuk ya, aduh kok tenggorokan saya nggak enak ya, aduh kok saya agak keringet dingin ya, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu reaksi atau respon daripada tubuh terhadap tamu yang baru datang hadir ke dalam tubuh kita. Dan disitulah perlindungan pertama. Nah setelah itu baru masuk pelan-pelan, masuk ke perlindungan kedua ketika badan kita akan membuat satu adjustment terhadap situasi itu dan akhirnya menciptakan adaptasi baru. Makanya disebut dengan namanya adaptive immune system dan akhirnya badan akan mengambil data itu untuk dijadikan sebagai memori dan akhirnya ketika mereka udah masuk terus lagi, udah nggak kenapa-napa. Makanya kenapa ada kebutuhan sekitar 1-2 minggu itu untuk beradaptasi. Tapi pada kenyataannya sebenarnya apakah virus itu akan terreplikasi dan terakhirnya akan merugikan kita? Nah, jawabannya adalah adanya di mana? Adanya di adrenal system, yaitu adalah ketika membayangkan kalau fondasi daripada kesehatan itu adalah bukannya lebih kepada pemahaman, tapi fondasi daripada kesehatan itu adalah lebih kepada ketakutan. Nah, artinya apa? Ketika si adrenal system itu didominasi oleh namanya kecemasan dan ketakutan karena dibombardir oleh berbagai berita-berita yang datang bukan cuma dari sosial media dari mana, bahkan dari WA grup kita sekalipun setiap hari. Itu paling bahaya sih Mas sebenarnya. Iya, atau cerita-cerita dari teman kita, itu benar-benar terlepas daripada beritanya benar, terlepas daripada beritanya positif, terlepas daripada beritanya juga tidak hoax dan sesuai dengan fakta, namun apa yang terjadi teman-teman sekalian ketika sebuah berita disend dan terdelivered oleh kita, yang terjadi adalah sebuah pelemahan hati. Nah, pelemahan hati itulah yang makanya akhirnya menimbulkan stres. Nah, stres itu menimbulkan inflamasi. Nah, inflamasi membutuhkan sistem syaraf kita untuk melakukan satu kecerdasan sendiri dengan menciptakan mode, kalau istilahnya kayak semacam mode pertahanan terhadap situasi itu. Jadi ketika kita cemas dan takut, badan merasa terancam, makanya blood vessel kita akan fokus ke kaki dan tangan kita untuk lari.
Artinya pada saat itu adrenal kita didominasi oleh sesuai dengan mirip dengan gerak nafas kita, yaitu adalah pendek dan cepat, kita tersengal-sengal. Nah pada saat itu didominasi oleh yang namanya, kalau sistem syaraf di dalam tubuh kita ada dua, satu yang namanya simpatetik, yang kedua namanya parasimpatetik. Nah kalau kita didominasi oleh simpatetik, mode di badan kita itu adalah modenya fight or flight. Jadi modenya itu adalah mode terancam. Nah ketika mode terancam, berarti badan kita hanya akan lari ke tangan dan kaki untuk tenaganya untuk berlari gitu, karena kita merasa terancam. Nah ketika kita berlari dan merasa terancam, otomatis badan kita tidak didominasi atau tidak teraktivasinya sistem syaraf yang kebalikannya, yang dikenal dengan namanya, kalau yang tadi simpatetik, yang satu lagi namanya parasimpatetik. Nah parasimpatetik modenya bukannya fight or flight, tapi modenya rest and digest. Artinya ketika misalnya teman-teman ya, kalau kita lihat ketika lagi rileks, lagi santai, dekat dengan orang yang dikasihi, lagi berkomunikasi, berkomunion dengan alam, lagi dekat dengan alam, bermandi sinar matahari, lagi dapat rejeki, lagi dekat dengan orang-orang yang kita sayang, lagi jatuh cinta, ada namanya honeymoon effect gitu yang terjadi. Itu pada saat dimana nafas kita lagi tenang, pendek, pelan dan panjang, dan pada saat itu badan juga lagi rileks, pada saat itu badan akan membuat sebuah mode namanya rest and digest. Rest itu artinya dia self-healing, self-recovery, self-repair, dan self-detoxifikasi. Nah di sisi lain, badan juga akan mendigest, mencerna makanan yang ada. Nah itu sistem itu tidak akan bisa bekerja kalau seandainya kitanya lagi ketakutan berlari karena merasa terancam. Nah karena sistem di dalam tubuh kita sifatnya dia unitasking, dia tidak multitasking kalau dalam hal perlindungan. Jadi bisa bayangkan kalau teman-teman lihat, kalau kita terus dibombardir dengan yang namanya kecemasan dan ketakutan, maka otomatis imun sistem kita tidak akan berfungsi dengan baik. Dan ketika imun sistem kita tidak berfungsi dengan baik, pada saat itu yang terjadi adalah penyakit akan hadir dan datang. Nah jadi bisa bayangkan sebuah solusinya daripada masalah kesehatan atau kesakitan di dunia. Jadi saya nggak ngomong di Indonesia ya, tapi di dunia, yaitu adalah dengan cara justru kita terjadi hari ini gitu. Sebuah isolasi sosial terhadap makhluk sosial itu sebenarnya sesuatu yang tanpa kita sadari sebenarnya cukup ironis. Karena apa? Karena manusia sebenarnya mendapatkan kekuatan itu adalah pada saat dia bersosialisasi, pada saat dia bersilaturahmi, pada saat dia berkumpul, pada saat dia bersama-sama. Makanya kenapa kekuatan kita adanya di keluarga. Makanya kenapa kekuatan kita adanya di pertemanan, makanya kekuatan kita adanya di lingkungan, di komunitas. Karena kita dalam berbicara kesehatan itu juga, kita itu kan sebenarnya kumpulan daripada yang tadi saya katakan sel itu sendiri, karena sel pun sama. Sel itu memiliki sifat, kalau bisa dikatakan nasib daripada sebuah sel itu bukan tergantung daripada intinya, tapi tergantung daripada dindingnya. Artinya apa? Artinya peran komunitas atau lingkungan itu berperan sangat besar sekali gitu. Termasuk dalam waktu kita dulu besar juga, bayangkan kita dibesarkan dengan lingkungan yang penuh dengan keterancaman, penuh dengan insecure dan sebagainya. Otomatis anaknya itu gede panikan. Kebalikannya, pada saat dimana orang tuanya tenang, orang tuanya penuh dengan kasih sayang dan baik, gak ribut antara sesama bapak, ibu, lalu adik-adik dan kakaknya, pada saat itu anak itu juga tumbuh dengan perasaan yang lebih nyaman gitu ya. Nah jadi bisa bayangkan ketika hari ini kita semuanya pada di rumah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Lagi santai kita makan, lagi bosen kita makan, lagi sedih kita makan, lagi depres kita makan, bahkan lagi happy pun kita makan. Jadi terus bentar-bentar buka kulkas. Iya. Jadi bisa bayangkan kita makan itu pada Halo, Mas. Kok Mas adanya menghilang? Halo. Coba aku cek dulu. Apakah teman Salsa Livit merasa Mas Ade menghilang?
itu di aku. Oh, ternyata nge-lag. Oke, kita tunggu Mas Ade join lagi sebentar. Ya, suka lost connection. Anyway, jadi gila sih kalau Mas Ade lagi ngomong, aku udah selalu terpana karena semuanya tuh bener semuanya. Jadi bener-bener langsung masuk ke otak. Kita tunggu Mas Ade dulu ya. Kayaknya tadi lost connection seperti biasa. Namanya internet ya teman-teman, suka begitu. Ya, koneksi bermasalah itu seperti biasa lah ya teman-teman, namanya koneksi itu sering bermasalah. Anyway, kalau mau di-recap tadi omongannya Mas Ade bahwa ya dengan kondisi yang sekarang ini kita nggak boleh panik, kita tetap harus melakukan hidup sehat, harus tetap olahraga, harus bisa tetap positif. Jadi jangan sampai berpikir yang, apalagi aku paham sih di WhatsApp grup tuh parah banget, apalagi aku seorang ibu-ibu, jadi WhatsApp grupnya udah mulai banyak dan kadang beritanya mungkin benar mungkin enggak, dan itu yang harus kita kita saring. Aku cek Mas Ade, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu ya. Coba ada yang mau tanya? Oke, belum. Banyak WFH langsung lemot. Iya banget. Ya, ilmunya sangat bermanfaat dari Mas Ade karena ya itu adalah my teacher, my super guru. Ini ada yang nanya deh kayaknya. Aku belum sejam sih. Bahasanya nggak kuat. Bang Ade, jam makan itu bagus jam berapa ya? Jam makan. Aku belum sejam sih Erika, baru 28 menit kita. Ya biasa deh. Bikin workout sama Mas Ade boleh nanti ya kalau udah PPSBB ini berakhir, kita insya Allah bikin. Sebentar ya, kita tunggu Mas Ade dulu. Mungkin koneksinya terputus seperti biasa internet akhir-akhir ini. Bilang Mas Ade cara menggedekan otot kayak Ade Rai. Haha. By the way, aku ulang lagi ya. Jadi yang baru join, aku tadi lagi sama Mas Ade Rai, tapi ini lagi keputus koneksinya. Lagi membahas tentang manfaat angkat beban dan juga makan sehat. Karena yang seperti kita sudah tahu, Mas Ade Rai ini adalah salah satu top lah Indonesia. Oh, sudah masuk lagi nih Mas Ade Rai. Kita lihat. Sudah kembali Mas Ade Rai. Kita waiting dulu. Hai Mas, keputus ya? Halo, ya keputus, sorry ya. Nggak apa-apa, ya, sudah biasa. Ya. Sudah biasa ya, iya. Sudah ya biasa. Mungkin saya langsung cepat aja ya, Sasa ya. Oke, boleh. Jadi sekali lagi memang justru tantangannya kita ini, sekali lagi teman-teman sekalian, karena kita kan juga kan warga negara yang baik ya, kita mengikuti ya aturan apa yang diterapkan ya, tapi memang sebagai orang juga yang paham cerdas tentang kesehatan, kita pun juga boleh mempertanyakan apakah nanti ke depannya mudah-mudahan ada sebuah kebijakan yang lebih bijaksana, karena memang dengan adanya sosialisasi itu, kalau kita mau membuat sebuah evaluasi itu memang akhirnya itu kalau ada istilah yang mengatakan jangan sampai kita terperangkap dalam sebuah metode, tapi esensi atau harapan atau outcome dari kita menggunakan metode itu kita nggak dapetin, tapi kitanya sibuknya dengan metodenya tersebut. Jadi istilahnya metodenya adalah dietnya adalah tujuannya supaya sehat dengan cara misalnya saya vegetarian, tapi kita fokus menjadi vegetarian sejati dengan kita mempromosikan kemana-mana, tapi pas kita lihat loh kok kita juga diabetes juga tetap, kita juga hipertensi. Kenapa? Karena kebanyakan makan karbohidrat dalam hal ini misalnya kayak tepung-tepung dan sebagainya. Loh kan padahal dianya vegetarian bagus, secara sumber bagus, tapi ternyata dalam penyajian dan juga dalam jumlah ternyata dia lengah di sana. Jadi seolah-olah jadi yang salahnya si vegetariannya.
Padahal vegetariannya nggak salah, tapi esensinya nggak tercapai. Padahal keinginan vegetarian adalah mencapai esensi tersebut. Nah, jadi yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian adalah kalau kita membuat satu isolasi sosial dengan harapan masyarakatnya jadi imun sistemnya lebih baik, ya nanti coba dievaluasi benar atau tidak. Karena yang nggak boleh adalah nanti kita semua bebas dari corona, tapi mati gara-gara stres, gara-gara hipertensi, gara-gara jantung, gara-gara diabetes, dan cancer. Yang tadinya teman-teman kita yang cuma cancernya stadium 1, gara-gara isolasi ini dan juga karena pelemahan perekonomian ya di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, ketika ada orang yang dirumahkan, ketika ada orang yang dikeluarkan dari pekerjaan, ketika kita punya usaha nggak bisa jualan karena semuanya harus tutup dan sebagainya, pada saat itu dari stadium 1 jadi stadium 4 langsung gitu. Dan ketika kita sakit dan akhirnya mati, nanti yang mengklaim itu adalah, kan bener kan corona berbahaya. Nah, jadi di sini kayak data tentang sebuah evaluasi terhadap diagnosa penyakit itu juga masih rancu gitu. Ya, jadi benar. Akhirnya bisa dibayangkan, jadi ketika nanti kalau rumah sakit rame itu ramenya karena memang coronanya atau ramenya karena isolasi yang terjadi hari ini gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang memang harus dipertimbangkan masak-masak gitu ya. Memang kembali lagi di luar daripada apa yang bisa di luar kuasa kita, memang kita serahkan sama yang memang mau menjalankan ya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti kebijakan itu memang harus didasarkan atau dilandaskan oleh sebuah pemahaman akan pengetahuan itu, nggak sekedar cuma hanya disuruh ini nanti udah kita jalanin ini. Jadi yang ada orang keluar rumah dipukulin, terakhirnya ketika dipukulin dianya luka, badannya ini sakit, tapi tujuannya adalah apa? Karena tadinya ceritanya nggak boleh keluar rumah karena supaya sehat gitu, ceritanya tidak terkena virus gitu. Tapi yang ada terkena tongkat, dipukul ya sama orang gitu ya. Jadi akhirnya patah nanti. Ibaratnya kalau istilahnya orang bilang, metodenya kita terperangkap metode, tapi kita kalah dalam esensi. Jadi istilahnya orang bilang menang dalam sebuah pertempuran, tapi ternyata kita kalah dalam peperangan. Terakhirnya masyarakat di dunia, bukan cuma di Indonesia ya, tetap aja akan sakit dan mati. Tapi ya mati dan sakitnya itu ternyata bukan karena virusnya gitu, karena pada dasarnya mematikan adalah ketika badan membuat satu overreaksi terhadap virus. Nah, mungkin kira-kira itulah. Gila, aku kalau Mas Adi ngomong tuh udah kayak terhipnotis gitu loh, Mas. Iya, nah sekarang kita bahas langsung masuk ke apa yang bisa kita lakukan di rumah lah ya, gitu ya. Yes, apa yang bisa dilakukan di rumah nih, Mas? Ya, yang gampang aja biar cepat, nomor 1 adalah saya rasa kembali lagi, apa yang membuat kita bisa teraktivasi yang namanya sistem imun sistem kita. Kita berbicara parasympathetic nervous system, kita berbicara apa yang kita fokuskan, di sana tenaga kita tersalurkan. Yuk fokus pada apa? Aktivitas gerak, mulai dari gerak tubuh, gerak nafas, juga aktivitas pola makan kita. Nah, jadi yang kita bisa lakukan, dan yang satu lagi adalah opsi cara pandang yang menguatkan hati, itu juga penting. Kenapa? Karena teman-teman bisa bayangkan ya, orang udah ngerokok terus nggak mati-mati, orang udah makan sembarangan nggak mati-mati, tapi ketika tinggal ditambahin stres satu, langsung matinya jadi cepet. Kenapa? Karena ibarat ketika kita punya opsi cara pandang yang melemahkan hati itu, pada saat itu chemistry di badan itu akan istilahnya dia akan membuat satu apa ya, kalau sabotase terhadap kesehatan itu langsung gitu ya. Jadi dia buat konspirasi untuk langsung benar-benar tajam, nyata. Jadi akhirnya langsung orang bisa lemah banget. Nah, ini makanya yang kenapa sering saya kemukakan di sini, ibaratnya isolasi sosial itu sebenarnya ada satu ketajaman sendiri terhadap kesakitan masyarakat, itu yang paling bahaya sebenarnya. Tapi makanya kenapa nanti itu pelan-pelan seiring dengan, saya rasa ini juga bukan cuma masalah concern daripada masyarakat di Indonesia, tapi juga concern masyarakat di dunia, terutama orang yang paham tentang kesehatan. Nah, jadi nomor 1 adalah kalau bisa memang kurangin dengerin berita-berita yang melemahkan hati. Kedua, yuk olahraga, mulai menggunakan tubuh sendiri sebagai sarana yang gampang ya. Kalau tubuh sendiri kita gunakan itu, akhirnya kita tidak membuat satu alasan cerdas. Iya, masalahnya kan fitnessnya tutup, ya masalahnya kan kita nggak boleh keluar, ya masalahnya kan ini, masalahnya itu, dan saya kan miskin, nggak punya alat, nggak punya ini. Nanti
Akhirnya nggak ada gunanya juga kita berbicara seperti itu sebagai alasan cerdas, tapi akhirnya menjauhkan kita dari sehat. Nah, jadi bisa gak kita plank aja? Bisa gak saya push up aja? Bisa gak saya cuma squat saja? Bisa gak saya mengkombinasikan berbagai gerakan tersebut menjadi satu? Bisa sekali. Lalu pertanyaannya, emang tujuannya apa sih saya kenceng-kencengin badan saya seperti itu? Nah, jawabannya sederhana, adalah kita berbicara yang namanya komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh itu salah satunya, kalau istilahnya orang mesti paham ya, namanya kalau yang namanya organ tubuh kita jaga. Nah, makanya kenapa kelestariannya, kenapa? Karena kalau seandainya kenapa orang tua meninggal ya gitu kan, karena memang organ tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi gitu. Makin tua ketika kita sering pakai, mungkin kayak teman-teman saya udah memakai organ tubuh saya udah setengah abad, sedangkan teman-teman pakai organ tubuhnya baru 1/4 abad gitu ya. Bisa bayangkan bedanya 25 tahun gitu ya. Mobil mungkin 5 tahun aja udah kelihatan bobrok. Udah gak bagus. Iya, gimana coba bedanya 25 tahun gitu. Makanya kayak saya dalamnya nih jangan-jangan udah bobrok semua nih. Enggak lama. Ya, nah jadi kalau teman-teman tahu, jadi sekali lagi adalah kalau kita paham dengan situasi itu, yuk kita rapikan, yaitu adalah apa? Organ tubuhnya dijaga nomor 1. Kedua, cairan di dalam tubuh kita dijaga keseimbangannya. Organ di tubuh kita dijaga kesehatannya. Tulang di tubuh kita dijaga kekuatannya. Otot ditingkatkan, lemak diturunkan. Nah, jadi paham ya teman-teman sekalian, kalau kita berbicara komposisi tubuh kita, ada organ tubuh, ada tulang, ada otot, ada lemak, ada air. Air dijaga keseimbangannya, nggak boleh lupa minum air. Ini apa? Nah, terutama kayak saya ya, saya kadang-kadang suka latihan, kadang-kadang jemuran, kadang-kadang sauna, ini apa, ntar tiba-tiba minum airnya lupa gitu ya. Kurang. Itu juga ya kurang, jadi bisa bahaya juga. Kedua, yaitu otot dikencangkan, taunya yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, coba bisa bayangin, ketika kita mengencangkan otot saya, kok kenapa jadi tulang yang kuat? Karena otot dan tulang itu dia terikat. Salah satunya melalui tendon. Jadi kalau otot dikencangkan, tulangnya jadi terangsang kekuatannya, jadi tulangnya jadi tambah kuat karena dia terangsang dengan respons daripada si otot tadi. Jadi ketika otot dirusak oleh kita dengan aktivitas tadi, push up, dengan plank, dengan squats, dengan melakukan berbagai aktivitas olahraga, taunya ternyata tulangnya jadi ikut tambah kuat. Tapi kenapa tulang rapuh? Karena ototnya nggak pernah dikencangkan. Contoh paling gampang sederhana, teman-teman misalnya pernah patah tulang ya kan? Ketika patah kan tangannya digips kan? Nah, ketika tangannya digips kan ditutup ya kan? Tapi itu kan cuma siasat aja ya, sebentar, hanya cuma paling berapa, 2 minggu, 3 minggu ya gitu ya. Nah, waktu gipsnya dibuka, tangannya dibuka gipsnya, lihat tangan kiri sama tangan kanan gedean mana? Gedean tangan kanannya, tangan kirinya langsung mengecil gitu ya. Kenapa mengecil? Karena memang ototnya nggak dilatih. Nah, pada saat itu ototnya nggak dilatih, begitu tulangnya udah lumayan, nah langsung latihan lagi tangannya supaya ototnya jadi dikencangkan. Makanya kenapa 2 tahapan dalam penyembuhan itu adalah, 1, ya dia digips supaya biar jangan gerak dulu, biar tulangnya juga baru habis disambungkan. Nah, setelah tulangnya udah disambungkan, gipsnya dilepas, nah otot yang akan bekerja mengencangkan tulang. Dan kalau teman-teman bisa lihat ya, orang yang senang lari misalnya, waktu lari itu tumpuan kita kan banyak adanya di lutut, bener kan? Nah, sekarang pertanyaannya, lutut itu tumpuannya waktu kaki kan tumpuan di lutut. Tapi bayangkan kalau otot pahanya nggak pernah dilatih sama teman-teman sekalian. Nah, ketika otot pahanya nggak pernah dilatih, maka tumpuannya itu murni langsung ke persendian. Makanya kenapa akhirnya banyak orang yang lari, yang lama-lama udah larinya, apalagi jauh-jauh ya semuanya, dan sering sekali gitu. Nah, pada saat itu pasti problemnya adalah pelan-pelan cedera terjadi. Mulai dari pergelangan kaki, mulai dari lutut, lalu ke pinggang, ya, nanti ke leher dan sebagainya. Nah, itu makanya kenapa harus latihan pengencangan otot. Makanya kenapa otot tadi harus dikuatkan. Nah, jadi ketika otot dikencangkan, tulang otomatis akan ikutan kuat. Dan salah satu kekuatan tulang kita juga kita bisa dapat dari ketika kita dekat dengan alam. Salah satunya adalah ketika kita bermandi sinar matahari ya.
Nah, jadi saya rasa itu sebenarnya bagus. Cuma kadang-kadang kita sibuk untuk complicated gitu ya. Yang bagus jam berapa ya? Oh jam 10. Nah, iya itu Yang masa. bagus jam 8. Oh nggak bisa. Jam 10 kalau udah lewat ini udah beda lagi. Jadi sangat unik ketika kita sekarang ini sibuk. Jadi secara umum aja kita nggak menjalankan kesehatan dengan baik, tapi waktu kita ngomongin matahari kita mau Itu detail dia sibuk gitu. banget, iya Iya, benar. kita sibuk mau detail untuk ngomongin, oh nggak bisa ini jamnya. Kalau udah lewat jam segini nanti UVB-nya nanti berubah jadi ini, jadi itu. Saya pikir ya silahkan saja kalau teman-teman memang, kadang-kadang memang kita ya, kalau kita tahu ya Sansa, kadang-kadang memang kita ada satu kecenderungan ingin trying so hard to be right tuh kayaknya penting banget gitu. Karena kita mungkin kebiasaan hidup setiap kali disalahin terus sama orang gitu ya. Jadi bawaannya kepengen bener terus, pengen bener. Jadi ketimbang daripada sibuk untuk menjadikan bermandi matahari sebagai bagian daripada hidup kita yang sehari-hari, karena dia akan bisa mengaktifasi vitamin D di dalam tubuh kita, yang ada kita hanya sibuk berkutat dengan argumentasi tadi. Jadi saya pikir sebenarnya ngapain sibuk argumen? Kalau bisa jam 10 jam 10, bisa Ya jam udah, 8 lakuin jam aja. 8. Bisa apa lakuin aja. Kalau orang bilang wah ini bahaya ini dan sebagainya, ya kalau saya bilang kalau memang berbahaya, kembali lagi seperti saya katakan, petani yang ada di Indonesia itu semuanya kalau kita lihat setiap hari dia pergi ke sawah, nomor satu yang dia lakukan dulu adalah apa? Kalau salah tahu nggak? Petani-petani biasanya kalau kita ke sawah, petani-petani itu biasanya jam 8 itu lagi ngapain biasanya sebelum dia ke sawah? Dia biasanya lagi balurin itu sun protection olive oil apa segala gitu ya ke badannya dia. Kira-kira gitu nggak? Enggak sih kayaknya, nggak mungkin. Iya ya. Oh iya saya pakai yang SPF-nya 15. SPF Oh jangan, segini. bahaya katanya. Kamu pakainya bagusnya yang 30. Oh jangan pakainya bagusnya yang 50. Jadi bisa bayangkan ya teman-teman ya, kalau kita memang terlalu detail seperti itu, bisa bayangkan itu petani nanti uangnya pada habis buat beli SPF, Iya benar. suntan oil. Sun protection apalah. Iya, jadi yang mau saya sampaikan sekali lagi adalah kalau kita bisa memakai ya kita pakai. Kalau kita bisa waktunya ada segitu ada. Kalau memang mataharinya terlalu panas, badan kita juga cerdas kok. Badan kita nggak usah lama-lama langsung keluar dari sana ya. Jadi yang utama itu lakukan saja ketika kita bisa dekat dengan sinar matahari bagus. Dan kebetulan memang dalam kita menentukan sesuatu itu kita nggak bisa membahas secara reduksi. Kalau istilahnya pendekatannya reductionist itu artinya kita selalu menjelaskan sesuatu tuh hanya satu aja gitu. Kita sebenarnya mesti melihat dari the whole complexity-nya gitu, banyak gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa bayangin kalau kita fokusnya cuma reduction pendekatannya secara seperti itu, kita pasti akan bilang, oh ya kamu kalau ngelakuin ini ntar bahaya, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi kembali lagi, banyak faktor yang terlibat. Berbeda antara orang yang nggak pernah kena sinar matahari, sama kita di Indonesia yang terlalu keseringan terpapar dengan sinar matahari. Oleh sebab itu, makanya kita punya adaptasi kekuatan terhadap matahari menjadi lebih baik. Nah, orang lain yang misalnya bule yang kena sinar matahari kadang-kadang cuma dapat 1 minggu selama 365 hari. Atau bahkan sebagian dari mereka cuma dapat kadang-kadang 4 minggu dalam 365 hari. Sedangkan di Indonesia kena sinar matahari minimal 200 sampai 300 hari mungkin bisa dapat kena sinar matahari ya. Nah, paling mendung-mendungnya cuma kena berapa lama gitu ya. Anggap aja deh kalau 50-50 aja juga udah masih lumayan kena 150 hari gitu ya. Tapi kalau di luar negeri cuma dapat 14 hari. Cuma dapat 5 hari. Udah paling banter bagi mereka kena sinar matahari paling dapat cuma sekitar 30 hari, 45 hari. Kita dapat bisa sampai ratusan hari. Nah, makanya kenapa pasti badannya punya kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Nah, hal itu juga kalau teman-teman bisa lihat juga dalam hal soal ketika kalau kita berbicara soal yang namanya influenza ini sendiri. Kalau influenza itu kan terjadi ketika temperatur di badan kita sama di luar itu pengaruhnya berbeda sekali, yaitu ketika di luar itu temperaturnya jauh lebih rendah daripada badan kita. Makanya kenapa si virus itu, si influenza itu akhirnya tentunya menjadi sesuatu yang jauh berbahaya dibandingkan dengan ketika kita tinggal di negara yang tropis dan sebagainya. Nah, jadi makanya kenapa kalau semua pendekatan pengendalian kesehatan atau pengendalian kesakitan itu dilakukan dengan cara satu resep, kalau istilahnya one size fits all resep,
Maka yang terjadi hari inilah gitu. Yang Iya, terjadi benar, di Mas. yang terjadi di New York yang dinginnya kayak apa, yang terjadi di Italia yang penduduknya yang orang tuanya umur 80 tahunnya banyak yang minta ampun, yang terjadi mungkin di Wuhan atau di Cina yang memang udaranya memang jauh lebih dingin daripada kita, tapi semua strategi yang ada di sana dipakai langsung di Indonesia yang pada kenyataannya semuanya beda berbeda kondisinya. Nah makanya kenapa tadi saya katakan tadi itu, jadi kadang-kadang teman-teman harus bisa lebih cerdas untuk melihat. Nah makanya kenapa memang tantangan dari kita itu, apalagi kalau kita menjadi yang namanya public servant ya, jadi kayak istilahnya para pengambil keputusan itu memang harus benar-benar bijaksana ya untuk bisa melihat dari berbagai hal, nggak sekedar cuma hanya melihat dari satu sisi saja. Tapi itu tantangan lah buat kita ke depan. Nah jadi lanjut lagi kayak yang tadi saya bicarakan. Jadi ototnya dijaga, tulangnya dijaga, keseimbangan air dijaga. Nah yang harus diturunkan itu sama kita itu cuma kadar lemak gitu. Bukannya makan lemak yang diturunkan, tapi kadar lemak yang kelebihan di tubuh kita yang harus diturunkan. Kenapa? Ya karena ketika kita berat badannya atau kita punya belly fat, itu hubungannya dengan metabolic syndrome, kita hubungannya juga dengan kerja jantung, hubungannya dengan acidity di tubuh kita ya, inflamasi. Nah itu yang makanya kenapa jadi akhirnya potensi kita untuk sakit itu akhirnya menjadi besar. Nah oleh sebab itulah makanya kenapa kita mesti olahraga kombinasi antara resistance training karena hubungannya dengan otot dan tulang, cardiovascular exercise hubungannya dengan organ tubuh, termasuk juga dengan jantung, salah satu the most important muscle in our body gitu kan. Nah jadi jantung juga kerjanya juga akan capek sekali kalau kita itu setiap hari dipenuhi dengan perasaan terancam dan ketakutan. Makanya kenapa tadi saya katakan di dalam kalau kita berbicara yang namanya law of attraction atau kita berbicara yang namanya apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Bayangkan mungkin saya pernah dengar ya cerita ibaratnya dia makannya udah bagus, latihannya udah bagus, istirahatnya semuanya udah bagus, tapi kok dia bisa terkena cancer. Pas ditanya kenapa kok bisa kena cancer padahal semuanya pola hidupnya udah sehat, tidak merokok juga, tidak apa. Karena jawabannya ternyata adalah apa? Selama ini segala apa yang dia lakukan untuk dia sehat, ditanya kenapa kamu mau ngatur diet makanan? Karena saya takut sakit. Kenapa saya mau olahraga? Karena saya takut sakit. Kenapa kamu istirahatnya mesti cukup? Karena saya takut sakit. Kenapa saya makannya organik? Karena saya takut sakit. Kenapa saya tidak merokok? Karena saya takut sakit. Jadi takut sakit, takut sakit, takut sakit. Jangan sampai sakit. Saya nggak mau sakit. Nggak boleh sakit. Pokoknya jangan sampai saya sakit. Nah jadi ketika kita ngomongin itu ke dalam diri kita, maka yang maka yang terekam itu adalah bukan jangan, nggak boleh, jangan sampai, tapi yang terekam itu adalah sakitnya. Makanya saya kasih contoh kepada salah satu contoh paling gampang. Coba sekarang matanya ditutup ya, tutup sekarang. Nah sekarang saya bilang jangan sampai bayangin monyet lagi pegang payung. Jangan sampai bayangin atau nginget-nginget monyet lagi pegang payung. Pokoknya Salsa nggak boleh inget-inget atau bayangin monyet lagi pegang payung. Pokoknya jangan sampai, nggak boleh, nggak bisa aja di kepala kita mikirin monyet lagi pegang payung. Oke, sekarang buka matanya. Kira-kira apa yang ada di kepala kita? Ada monyet. Ya itu adalah yang ada di kepala kita adalah yang monyet lagi pegang payung. Iya benar. Kayak bener sih masih kata-kata jangan apa itu tuh malah kayak ngeblur gitu loh. Itu yang selalu ada tuh si monyet pegang payungnya. Betul. Nah yang maksud saya mau sampaikan di sini adalah saya akan langsung lompat ke dalam satu konklusi dari yang saya mau omongin ini. Kesimpulannya tuh hanya lebih kepada bahwa adalah sebuah hal yang sangat tidak bijaksana ketika sekarang ini kita dipaksa seolah-olah dalam situasi ini untuk harus sehat karena kita takut corona. Paham nggak? Itu maksudnya. I got it. Iya, jadi sekali lagi kalau semuanya masyarakat berpikir seperti itu, saya mau olahraga sekarang karena takut corona. Saya mau ngatur makanan saya karena jangan sampai corona.
Karena saya mau ini, jangan ini corona, jangan itu corona. Kalau bisa jangan corona dan terus-terus. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah corona yang akan menjadi Corona, iya benar Mas. Iya, nah Aduh. cuma lebih, iya, jadi uniknya di sana gitu. Terlepas daripada teman-teman sekalian, kalau ya mungkin ini salah satu yang menguatkan hati kita ya, kembali lagi membayangkan ibarat dalam satu kelas itu ya, kita dikasih pelajaran setiap hari, dikasih ngikutin kurikulum ya, dari di dalam kelas itu ya, Sasa kan ada 100 orang di kelas kita gitu ya, anggap aja. Dari 100 orang di kelas kita, ternyata ada 1 orang akhirnya nggak naik kelas. Kenapa? Karena ternyata dia nggak bisa ngikutin pelajaran, Sasa. Iya. Ya, jadi karena nggak bisa ngikutin pelajaran, jadi akhirnya dia nggak naik kelas. Nggak kelas. Tapi apa yang terjadi sama kita? Biasanya kan kalau nggak naik kelas berarti dia mesti ngulang lagi kan? Tapi kebetulan sekarang ini gurunya punya kebijakan baru. Jadi kebijakan barunya adalah apa? Nah, jadi kebijakan barunya adalah kita semua tidak boleh naik kelas. Kenapa? Karena ini ada satu yang belum paham tentang pelajarannya. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi 99 anak yang lainnya harus ngulang lagi. Nggak naik kelas semuanya. Harus ngulang lagi, belajar lagi setahun. Kenapa? Karena nggak boleh ada 1 orang ini tidak naik kelas. Gitu. Nah, kira-kira Salsa setuju juga kayak gitu. Jadi 99-nya itu nanti harus berkorban. Demi setuju gak kira-kira? Setuju gak ya? Gak setuju ya? Gak setuju sih, Oke, karena cuma baik, 1 orang. Betul, jadi poin saya cuma mau bilang kalau istilahnya ini off the record ya, tapi yang ada on the record ya, nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi membayangkan sekarang ini, hari ini ibaratnya pertama kita itu adalah is a walking ecosystem of germs. Kita ini sendiri dalamnya banyak virus dan sebagainya. Nah, sekarang ada orang yang terkena virus. Nah, yang terkena virus itu sebenarnya nggak ada masalah juga. Kita terjangkit virus hampir setiap hari juga, jadinya kita juga terjangkit kan? Iya, benar. Karena, betul ya. Nah, tapi terlepas daripada yang terjangkitnya, jadi masalahnya itu kita sebenarnya bukan takut terjangkit, terjangkit nggak ada masalah. Yang kita takutnya kan matinya, kan sebenarnya itu kan. Benar ya? Iya. Nah, dari yang mati itu cuma 1 orang dari kalau kita ngomongin ini bukan dari 100 orang yang mati 1 orang. Masih mending itu tadi dari yang nggak naik kelas 1 orang, yang 99. Ini masalahnya dari 1000 orang gitu. Itu yang mati cuma 3-4 orang. Kalau hitungannya, berarti itu masuknya udah bukan cuma 1% lagi. Itu mungkin masuknya mungkin di bawah daripada 1%. Iya kan? Nah, tapi apa yang terjadi dengan yang kita lakukan hari ini, ibaratnya seluruh 99 orangnya tidak naik kelas semua gitu, demi 1 orang itu. Paham ya maksudnya? Paham. Jadi demi ceritanya kita berharap tidak ada kematian, tapi yang ada terakhirnya sekarang kita semua pada mati karena stres, mati karena kehilangan pekerjaan, mati iya karena itu. Sekarang ini semuanya gitu jadi pada sakit. Yang di luar sana yang tadinya kankernya masih di tahap-tahap awal, sekarang kankernya udah langsung naik lagi stadiumnya karena begitu stres. Orang tua kita yang sebenarnya tadi sehat, akhirnya begitu ngelihat, aduh kasihan ini si Salsa udah nggak bisa cari uang sekarang, ini apa, usahanya bangkrut. Jadi stres juga. Bagian ini apa, akhirnya jadi ikutan stres juga, akhirnya jadi sakit juga. Nah, disitulah yang saya mau katakan, kembali lagi nanti ini tantangan bagi dunia kesehatan dan juga dunia kesakitan. Untuk bisa melihat dan menganalisa lagi kembali. Mungkin jangan-jangan di luar sana ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ini. Karena dengan situasi seperti ini, tambah lagi 2 minggu, tambah lagi 2 minggu, tambah lagi terus lagi, yang terjadi itu bukannya nanti akan menyelamatkan kesehatannya, tapi justru yang terjadi akan terjadi kebalikannya. Nah, makanya kenapa itu jadi tantangan bersama. Nah, kembali lagi kalau saya ditanya, gimana caranya nih supaya saya bisa olahraga di rumah tapi saya dapetin hasil, ya jawabannya ya nggak bisa gitu aja. Kenapa nggak bisa? Karena semuanya terbatas kan gitu kan. Jadi
saya hanya akan menghibur teman-teman untuk bilang kalau seandainya latihan di rumah itu jauh lebih baik daripada kita latihan. Sama aja kayak orang, makanya kenapa ada institusi pendidikan, makanya kenapa harus sekolah gitu. Karena boleh nggak saya tinggal baca aja di rumah, baca majalah, baca buku-buku apa, udah pokoknya yang penting saya pintar. Terus langsung bisa pinter, ya bisa aja sih di satu sisi, kenapa nggak bisa, pasti bisa. Tapi memang ketika kita berbicara sebuah institusi pendidikan, ya institusi pekerjaan dan sebagainya, berharap kita di sana akan terjadi yang namanya sumber daya manusia yang lebih baik, terjadi ada namanya sumber daya alat, fasilitas yang lebih bagus, kan gitu. Dan ini semua hari ini semuanya nggak ada ya, karena kita semuanya harus diam di rumah gitu. Nah, jadi saya pikir memang tantangannya di sana. Tapi buat saya, seperti saya katakan tadi, kita sebagai warga negara, kita ikuti aturan yang ada, tapi di sisi lain, kita harus bersiasat, yaitu adalah mau nggak mau, saya nggak mau takut dan cemas. Nomor 2, saya harus olahraga. Nomor 3, saya atur pola makan saya, terutama tepung dan turunannya yang kebanyakan gula pasir. Unik ketika sekarang ada isolasi, kok gula pasir duluan yang habis di supermarket ya gitu ya. Semuanya malah yang harusnya